berjuang khidmati agama. Wahai pemuda-pemudi Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, berjumpa lagi dengan saya Natasha Distia Rahmahesti dalam program Lajna Activity. Baru saja saya tiba di Masjid Al-Hidayah cabang Kebayoran untuk melihat persiapan yang dilaksanakan oleh anggota Lajna Imailah daerah DKI Jakarta untuk acara di Panti Jompo Ciracas. Untuk itu saya hari ini ingin bergabung dengan anggota Lajna Imailah daerah DKI Jakarta. Tetap bersama saya untuk melihat persiapan hari ini. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Lajnah Imailah Jemaat Ahmadiyah tak kenal lelah untuk terus melakukan raptah. Dalam salah satu programnya, seluruh cabang Lajnah Imailah berperan aktif menyelenggarakan raptah ke seluruh lapisan masyarakat. Baru-baru ini, pengurus Lajnah Imailah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari 7 cabang mengadakan kunjungan bakti sosial ke Panti Asuhan Tresna Werda Budi Mulia. Salah satu panti asuhan khusus untuk menampung orang lanjut usia atau lansia yang dikelola oleh pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Beragam persiapan untuk terselenggara acara tersebut sudah jauh-jauh hari dilakukan. Bertempat di Masjid Al-Hidayah cabang Kebayoran, pengurus Lajnah Imailah DKI Jakarta berkumpul, sibuk menyusun dan mempersiapkan bermacam keperluan yang akan digunakan dalam acara kunjungan ke Panti Werda. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sibuk ya? Ya. Boleh ikut gabung ya ibu-ibu? Boleh. Nah, sebelum saya ikut gabung nih Bu, saya pengen tanya ke Ibu Ira Rahayu sebagai ketua acara, ketua panitia acara ini. Saya pengen tanya nih Bu, dari persiapannya sendiri dari anggota Lajnah Imailah ini, bagaimana sih Bu persiapannya? Jadi untuk acara bakti sosial kita kunjungan ke Panti Jompo ini, kita akan membagikan bingkisan untuk para lansia sebanyak 250 bingkisan. Jadi sudah kami bagi-bagi ke 7 cabang. Jadi masing-masing mendapatkan Kebayoran ini 40 paket, Depok 40 paket, Jakarta Barat 40 paket, Lenteng Agung 40 paket. Kemudian yang 3, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat itu 30 paket. Jadi isinya diseragamkan karena ya seperti kita tahu kondisi orang tua itu psikologi sudah kembali seperti anak-anak muda lagi ya. Jadi sebagai amanat dan pengalaman yang lalu isinya harus sama katanya. Kalau tidak nanti ya. Hanya kami pilih tempat jenis snack ini dan ditambah dengan uang jajan sesuai dengan masukan dari pengurus di Panti Jomponya. Panti Jomponya ya, bahwa para orang tua ini kan tidak pernah pegang uang, jadi kalau mereka pegang itu mereka senang katanya buat jajan gitu ya, ke kantin katanya gitu jajan. Jadi ya saya akan turuti walaupun jumlahnya memang tidak besar, tapi untuk orang tua insya Allah senang gitu senang, ya. Iya. Jadi ya inilah besok kita sekarang persiapkan ya. Jadi masing-masing yang menyiapkan Bu, tidak semua kumpul di sini. Di masing-masing cabang mengumpulkan, nanti di lokasi dikumpulkan bareng-bareng. Ya. Kalau keseluruhan semua yang dari masing-masing cabang itu kalau dikumpulkan itu berapa orang sih Lajnah Imailahnya yang ikut serta? Yang ikut serta. Kalau kita ambil rata-rata 3 saja dikali 7 berarti 21. Kita 20-an lah, 20 orang yang akan datang. Paling banyak 25. Jadi persiapannya hari ini untuk bingkisan makanan dan tadi uang juga, uang saku untuk di acara sana. Terus lalu acaranya sendiri nih Bu, acaranya kan dipilih di Panti Jompo Ciracas.
itu kenapa sih Bu dipilih Panti Jompo Ciracas, sedangkan kan Panti Jompo mungkin ada yang banyak di mana gitu. Iya, jadi sebelum kunjungan yang sekarang ini, sebelumnya terakhir itu tahun 2015 ya kalau tidak salah Bu Gizi ya, pengurus daerah itu sudah pernah berkunjung ke sana. Jadi setelah 2015 tuh nah baru kali ini kita kunjungi lagi Panti Jompo yang ini. Awalnya sih sebetulnya kan program kunjungan ke Panti Jompo ini memang sudah ada dalam kegiatan laporan, ini memang selalu ditanyakan kegiatan kunjungan ke Panti Jompo. Saya pikir kan kalau misalnya setiap cabang berangkat sendiri mungkin anggarannya akan sangat besar. Jadi saya berinisiatif, ayo kita sama-sama saja. Jadi seluruh cabang kita bisa melaksanakan gitu ya. Mengapa dipilih Panti Jompo ini? Yang pertama tadi karena sejarahnya sebelumnya sudah dikunjungi ya. Kemudian setelah kami survei juga ke lokasi, memang mereka juga mengatakan bahwa kami masih sangat butuh. Sebetulnya mungkin dari hasil itu sekarang kondisinya memang sudah lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Tapi memang katanya mereka masih boleh dibilang kondisinya tidak sebaik dengan beberapa yang ada di daerah Jakarta Timur itu. Jadi akhirnya kami putuskan ya tadi selain untuk terus menyambung silaturahmi saya gitu. Iya. Tadi 2015 sempat off ya berarti ya Bu ya untuk kunjungannya. Iya. Nah kira-kira kan sekarang diadakan lagi nih Bu, kira-kira bakal rutin nggak sih setiap tahunnya buat ada lagi? Iya, inginnya sih seperti itu. Insya Allah kedepannya ingin rutin setiap tahun ya. Jadi seperti beginilah sama-sama lagi, gitu ya. Kalau misalnya memungkinkan kita bisa mengadakan panti yang lain gitu ya. Kita lihat lagi yang mungkin ada kondisinya yang masih belum baik ya, kita coba untuk masuk. Tapi untuk saat ini kita rutinkan, inginnya kita rutinkan dulu di sini gitu. Udah sampai asik ngobrol nih Bu, nanya-nanya sampai udah mau selesai juga ya Bu ya persiapannya. Oke, ya udah. Masih ada dikit saya bisa bantu nih. Oke. Sambil nunggu. Hikmat agama, sebuah karunia. 250 kantong bingkisan untuk dibagikan kepada penghuni Panti Jompo sudah selesai dikemas. Islam yang Ragam acara yang akan diselenggarakan sudah tersusun, dan para pengurus Lajnah Imailah DKI Jakarta pun kembali ke rumahnya masing-masing, mempersiapkan diri untuk acara esok hari. Selesai sudah pemirsa MTA serangkaian acara persiapan yang dilaksanakan oleh anggota Lajnah Imailah Daerah DKI Jakarta. Untuk itu tetap bersama saya mengikuti acara di Panti Jompo Ciracas hari esok. Wahai pemuda-pemudi Ahmadi, ayo bersama khidmati agama. Akhirnya, berkat karunia Allah Ta'ala, pada hari yang telah direncanakan, kegiatan bakti sosial Lajnah Imailah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Panti Jompo yang ada di kawasan Jakarta Timur bisa terselenggara. 25 orang perwakilan pengurus Lajnah Imailah dari 7 cabang jadi duta Lajnah Imailah dalam merealisasikan salah satu program Rabtah yang telah diamanatkan Majelis Syuro Nasional. Pemirsa MTA, kemarin kita sudah melihat persiapan dari anggota Lajnah Imailah Daerah DKI Jakarta. Hari ini anggota Lajnah Imailah akan berangkat menuju Panti Werda di daerah Ciracas. Dan di sana kita akan bertemu dengan beberapa cabang yang bergabung langsung dengan anggota Lajnah Imailah Daerah DKI Jakarta. Untuk itu hari ini kita akan berangkat ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Islam yang hakiki. Suatu pagi di bulan Februari, dengan menggunakan 5 kendaraan minibus, rombongan pengurus Lajnah Imailah akhirnya meluncur ke lokasi bakti sosial. Untuk mencapai lokasi yang berjarak kurang lebih 20 km dari Masjid Kebayoran, para pengurus Lajnah Imailah harus menembus lalu lintas Jakarta yang cukup padat. Ayo berjuang khidmati agama. Setelah hampir 1 jam menembus kemacetan, akhirnya
rombongan pengurus Lajnah Imailah tiba di tujuan. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah Setiba di lokasi panti, rombongan disambut oleh salah satu pengurus panti yang kemudian membawa rombongan pengurus Lajnah Imailah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menuju lokasi kegiatan yang sudah mereka persiapkan. Wahai pemuda-pemudi Ahmadi. Saat menuju lokasi acara, tampak beberapa penghuni panti Werda yang sudah lanjut usia berjejer duduk di kursi roda, berjemur menikmati hangat sinar mentari. Waktu terus bergulir mengalir. Waktu terus bergulir mengalir. Menyaksikan sosok mereka, tiba-tiba di benak saya muncul keinginan untuk sesaat bertegur sapa. Tak banyak kata terucap. Hati terasa diiris sembilu. Di saat usia kian uzur, terhempas dalam kesendirian, tak ada darah daging mendampingi. Tak ada sanak saudara yang menemani. Membayangkan bagaimana sepinya sebatang kara, membuat saya tak kuasa untuk terus bersama mereka. Jadi orang terluka-luka begini sakit. Makan, tidur, gak banyak tapi kurang sekali. Gak pulangnya orang banyak kerosok kayak gini. Terima sehat, banyak umur. Alhamdulillah. Jangan takut, janganlah mundur, jangan terhanyut maju. Sebelumnya tidak pernah terbesit dalam benak saya jika ada orang tua yang bernasib seperti yang dialami para penghuni panti jompo yang saya saksikan ini. Bagaimana rasanya seorang ayah dan ibu yang sudah melahirkan, mengurus, membesarkan dan mendidik putra-putrinya dengan susah payah, penuh pengorbanan, tiba-tiba di usia senja, karena berbagai alasan, terutama terbentur masalah ekonomi, terpaksa mereka harus menjalani sisa hidup sendiri, diurus oleh orang lain yang bukan anak, bukan pula sanak saudara. Melihat kenyataan ini, saya jadi teringat obrolan dengan Ketua Panitia Bakti Sosial yang sempat mengutarakan tentang maksud dan tujuan dari kegiatan Lajnah Imailah menyelenggarakan bakti sosial di panti asuhan khusus orang-orang lanjut usia ini. Ada nilai yang sangat menyentuh ya, baik kita sebagai anak, juga kita sebagai orang tua yang sudah punya anak. Mungkin saat ini yang kita ajak adalah ibu-ibu yang posisinya sudah punya anak, tapi mereka juga masih punya orang tua. Jadi mereka bisa berempati ya, berempati. Jadi mungkin mereka juga bisa mempunyai suatu nilai yang dengan melihat orang tua di kondisi di panti seperti ini, apa yang harus saya lakukan lebih baik untuk orang tua di rumah gitu. Dan di sini juga nanti mungkin ada beberapa yang ikut hadir juga lansia, mungkin bisa menambahkan rasa syukur ya. Artinya kita alhamdulillah di jemaat ini insya Allah tidak akan ada anak yang menelantarkan atau menitipkan orang tuanya ke panti jompo, sebagaimanapun susahnya kondisi, sulitnya menghadapi sifat orang tua yang mungkin kalau sudah makin tua semakin boleh dibilang kembali ke anak-anak yang mereka dulu juga kan mengurus kita anak-anak, bagaimana susahnya ya. Kita saatnya mungkin sekarang harus juga mau siap merawat orang tua gitu. Jadi ya, terus untuk anak-anak kami juga tadi saya sampaikan bagaimana seharusnya mereka bersikap pada orang tua. pohon tauhid. Di aula tempat acara digelar,
penghuni panti terus berdatangan. Para pengurus Lajnah Imailah tak tinggal diam. Semuanya berusaha membaur, berbincang akrab dengan setiap penghuni panti. Kegembiraan mendapat teman berbincang terpancar dari wajah-wajah sepuh yang sangat rindu bertukar cerita. Yang pertama, sambutan dari tamu kita yaitu Lajnah. Tak lama kemudian acara inti pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan sambutan dari Ibu Ira Rahayu yang mewakili Lajnah Imailah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Tetap semangat ya Kek ya. Di akhir sambutan, Ibu Ira Rahayu, Ketua Panitia Bakti Sosial, sempat membacakan satu buah puisi yang cukup menyentuh. Mengangkat tema jasa dan kasih sayang orang tua yang tak akan pernah hilang dimakan zaman. Hingga aku bisa tertidur melap. Usai sambutan dari perwakilan Lajnah Imailah, giliran sambutan dari perwakilan pengelola panti, lalu dilanjutkan dengan melantunkan shalawat secara bersamaan. Sebelum acara hiburan dan pembagian bingkisan, semua yang hadir kemudian memanjatkan doa bersama. Seluruh alam aku jelajah. Bingkisan berisi bermacam makanan ringan yang dibagikan pengurus Lajnah Imailah disambut gembira oleh para penghuni panti. Berjumpa anggur marifah. Kegembiraan kian tampak di saat acara memasuki sesi hiburan. Hampir semua penghuni panti mencoba mempertontonkan beragam kemampuannya. Islam yang hakiki. Selain menampilkan dengan gayanya masing-masing, acara hiburan pun diisi pembacaan puisi. Dua orang nenek tampil membacakan puisi yang menggambarkan kepedihan dan harapan untuk bisa kembali berkumpul dengan anak-anak dan keluarga. Jangan takut, janganlah mundur, jangan terhanyut maju. Tidak hanya berbagi kebahagiaan dengan para penghuni panti yang bisa bergabung untuk bergembira di aula, para pengurus Lajnah Imailah pun tak lupa mencoba membagi kebahagiaan dengan mereka yang karena alasan kesehatan terpaksa harus tetap tinggal di bangsalnya masing-masing. Waktu terus bergulir mengalir. Sambil membawa bingkisan, rombongan pengurus Lajnah Imailah berpencar mendatangi para penghuni yang tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya. Syukur alhamdulillah ya dapat kesempatan berkunjung ke Panti Sasana Tresna Warda ini. Ya banyak banget pelajaran yang kita dapetin setelah datang ke panti ini. Salah satunya mungkin sebagai pengingat kita ya, apalagi kita juga masih yang punya orang tua. Karena ternyata zaman sekarang masih banyak banget gitu orang-orang tua yang memang ternyata tidak diurus oleh anak-anaknya. Sedangkan kalau kita ingat-ingat di masa kecil dulu, ya kita tuh selalu dirawat gitu sama orang tua kita. Sebenarnya banyak banget curhatan mereka tuh ya. Salah satunya yang memang sebenarnya mereka masih punya keluarga, khususnya anak ya. Anak-anak mereka ada yang tinggal dekat di Jakarta, tapi ternyata mereka nggak tahu bahwa orang tua mereka tuh sudah ditempatkan di sini gitu. Tapi ada juga yang memang keluarganya kadang datang. Jadi juga sempat cerita juga ada yang masih punya cucu, cucunya juga sempat mengunjungi ke sini. Tapi mungkin
keluarganya juga mungkin kurang mampu untuk membiayai hidup mereka juga. Islam yang hakiki resap dalam diri. Panti Asuhan Tresna Budi Mulia merupakan salah satu panti yang dimiliki dan dikelola pemerintah DKI Jakarta. Wahai muridku, Menempati lahan dengan bangunan cukup luas, panti ini mampu menampung ratusan orang lanjut usia yang tidak bisa hidup dengan keluarganya. ayo berjuang. Selain ada beberapa bangsal tempat kakek dan nenek beristirahat, beragam fasilitas seperti klinik kesehatan, dapur, pangkas rambut, hingga lahan untuk bercocok tanam tersedia di panti ini. Untuk melayani dan merawat penghuni panti, pemerintah daerah menyiapkan tak kurang dari 7 orang perawat dan 44 tenaga pramososial, Hikmat serta agama beberapa orang tenaga sukarelawan terlatih. karunia, tinggal Selain itu, pengurus panti juga dengan terbuka menerima dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dari Fakultas Kedokteran maupun Akademi Perawat untuk menimba sekaligus mempraktekkan ilmu yang diperolehnya di bangku kuliah. Saya Purwanto, saya sebagai tenaga pelayanan di Wisma Melati kebetulan. Kalau untuk di sini Wisma Melati itu Wisma Total Care. Jadi di mana Wisma Total Care itu nenek-nenek yang perlu namanya pendampingan khusus. Mereka kita mandiin itu udah harus dari petugasnya gitu. Kalau di sini kebetulan wismanya itu ya Total Care gitu. Itu wisma yang benar-benar butuh pelayanan khusus gitu. Alhamdulillah suka duka dan saya bertugas di kebetulan di mana di panti ini itu banyak sekali. Pertamanya ya awalnya saya bukan kerja di sini ya Bu, saya kerja di panti anak. Tapi ketika saya datang di tempat kerja yang menurut saya sangat gimana ya, banyak sakitnya juga, penyakitnya iya, apalagi penyakit yang menular gitu ya, terutama penyakit yang menular tuh bagi saya tuh saya sangat ketakutan. Tapi karena ada salah satu petugas pengasuh gitu mendampingin kita juga memberi motivasi, ya kita ikhlas aja gitu, ikhlas aja baca banyak doa gitu. Walaupun di sini kita dampingin nenek-nenek yang kebetulan butuh pelayanan khusus karena itu nenek-nenek yang sakit gitu ya. ayo berjuang khidmat. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Itu yang dijadikan pedoman oleh Lajnah Imailah DKI Jakarta dalam melakukan setiap kegiatan Rapta. Melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak merupakan salah satu semangat hidup anggota jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia dalam mewujudkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam yang hakiki resap dalam diri, bukanlah sebatas kata-kata. Wahai murid-murid Imam Mahdi, ayo berjuang khidmati agama. Pemirsa MTA, tadi kita sudah melaksanakan serangkaian acara yang dilakukan oleh anggota Lajnah Imailah Indonesia Daerah DKI Jakarta yang mengunjungi langsung Panti Werda Budi Mulia. Di sini terlihat dan terpancar kebahagiaan senyuman dari para lansia karena terpancar pun oleh suatu hiburan. Kita tidak tahu hati mereka seperti apa. Untuk itu jangan lupa sayangi, kasihi orang tua kalian, dan rawat hari tua mereka. Di sini juga bukan hanya untuk berbagi kasih, tetapi melatih empati kita semua. Dan selalu panjatkan doa untuk orang tua kalian. Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shogiro. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bersama khidmati agama. Ayo bersama khidmati agama.